Siapa yang dilahirkan? Siapa yang dilahirkan? Yang ditetein, yang disusuin, yang berak, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya? Yang ngisap pentil, minum susu, ya? Yang terkencing, yang dibedongi, ya? Yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam. Siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dakjal, benar, dudukkan Ustaz Somad itu tidak akan pernah bisa terus. Oke, dudukkan Ustaz Somad, siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba, coba. Jadi emosi pagi-pagi. Shalom teman-teman, lagi-lagi kita berjumpa dalam video ini. Dan apa kabar kita semuanya? Saya berdoa semoga kabar kita semuanya baik. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan kepada kita cuplikan video di mana ada penistaan agama dan di mana ada seorang wanita menghina dan menghujat Tuhan Yesus, teriak-teriak bahkan marah-marah dia di media sosial, menanyakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tetapi ini juga tidak disebutkan penistaan agama. Kalau kepada orang Kristen terjadi, tidak ada satupun yang menyindir hal ini dan yang membahas hal ini dari saudara kita seberang. Dan ini juga teman-teman tidak disebutkan penistaan agama, dan tidak ada satu orang pun yang menyindir atau yang membahas hal ini. Tidak seperti yang dilakukan kepada Elia, ya, dimana banyak, ya, termaksud yaitu salah satunya Deddy Corbuzier juga berkata memasukkan kamar orang lain. Tetapi kalau ini mereka tidak menyebut hal itu, memasukkan kamar orang lain dan mengurus agama orang lain. Nah, mari kita saksikan cuplikan videonya sekaligus nanti biarlah yaitu saudara kita dari channel TV Laskar Kristus atau Arif Gula menjelaskan hal ini kepada kita seturut kebenaran Tuhan, dan sekaligus menjawab hal ini kepada wanita yang teriak-teriak dalam cuplikan video ini dan kepada kita semuanya. Mari kita saksikan bersama-sama teman-teman. Yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan? Yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi seorang Ratu Etop, ya. Ini biasa dipanggil-panggil ratu gitu. Ya, ini saya lihat bahwa narasi yang dibangunnya ini, ya, kalau dikaitkan kepada penistaan agama, maka apa yang dilakukannya ini adalah sebuah penistaan agama. Kedua, juga kita melihat bahwa ini otaknya picik. Ini botol, ya, bodoh dan tolol, sehingga tidak memahami. Kalau memang bicara tentang toleransi, maka biarkanlah kami terhadap iman kami yang mentuhankan Yesus, di mana Yesus dilahirkan, ya, bahkan seperti disampaikannya tadi teman-teman sekalian, dari sisi kemanusiaan Yesus semuanya dia mengalami, karena ya dia totalitas, ya, seperti manusia. Hanya saja yang membedakan dia tidak berbuat dosa. Itu yang harus dicatat, ya. Nah, teman-teman sekalian, saya menarik sekali untuk meluruskan, dan beberapa hal nanti akan kita bahas dari pernyataannya ini, dan kita akan berikan penjelasannya. Oleh karenanya kita dengarkan dulu ocehannya dan hinaannya, ya, berikut ini. Itu bukan Nabi Isa, oke, fine, seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, entok terima. Sekarang entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, entok buka forum, vote, ya, apa vote, ya.
Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi dibicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam. Siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dakjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama entok ya. Kalau entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa menjadi dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa terus. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba! Coba! Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Ratu Etop. Etop ya. Ngentop juga nyanyi namanya. Ya, teman-teman sekalian, dia komentar terhadap kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi katanya kalau memang Kristen membedakan antara Isa dan Yesus Kristus ya, yang adalah Tuhan bagi orang-orang Kristen, maka silakan dijawab ya, silakan dijawab siapa yang ditetein, siapa yang dilahirkan ya dari seorang perawan yaitu Maria, kemudian siapa yang berak, siapa dan macam-macam seperti yang kalian dengar tadi teman-teman sekalian. Ya, coba dijelaskan. Nah, teman-teman sekalian, ya, itu Alkitab dengan jelas memberikan kepada kita keterangan bahwa Yesus Kristus memang telah dilahirkan oleh Bunda Maria. Ya, telah dilahirkan dan kita merayakan kelahirannya itu di tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Ya, sesuai dengan petunjuk yang diberitahukan kepada kita oleh Alkitab. Ya, itu kita bisa belajar nanti di dalam Lukas pasal 1 ayat 8 sampai 11. Namun teman-teman sekalian, kita perlu jelaskan dulu ya kepada kaum kandurun ini ya, kaum kandurun botol ya. Bahwasanya Yesus Kristus ya, Sang Firman itu ya telah menjadi manusia dan itu benar-benar dilahirkan oleh Maria. Dan saya perlu tekankan lagi bahwa bukan Maryam seperti yang diimani oleh saudara-saudari kita Muslim. Ya, kurang lebih seperti Ratu Entop ini. Ya, bukan Maryam, karena kalau dijelaskan Maryam di situ itu ya ada keterangannya bahwa itu adalah saudara Harun dan Musa. Ya, jadi Maria yang dimaksudkan bukanlah Maryam ya, saudara Harun dan Musa ini. Nah, teman-teman sekalian, kita sebagai seorang Kristen ya memang harus menjawab apa yang ditanyakan ya. Hanya saja cara menanyakannya ini ya narasi penghinaan ya, narasi memojokkan, menjelekkan daripada ketuhanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita balik hal ini teman-teman sekalian, pastinya mereka tidak terima. Kalau kita balik, tentu mereka menuduh kita sebagai penistaan agama. Nah, dalam hal ini teman-teman sekalian, kita harus menjawabnya dengan penuh kelemah lembutan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa melihat di dalam Lukas 1 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan buat kita. Pada suatu kali waktu tiba giliran ya rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Perhatikan ayat 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria
ya, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 12-nya, melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, teman-teman sekalian, ini yang perlu kita pelajari terlebih dahulu, ya. Teman-teman, bahwa hal ini dikabarkan bahwa Zakaria itu, ya, mempersembahkan atau membakar ukupan, ya, sebagai tugas keimaman itu, ya, jatuhnya di bulan Tisri, ya teman-teman sekalian, ya, di bulan Tisri yang kita kenal, ya, di kalender Indonesia itu jatuh, ya, jatuh pada bulan September, ya. Dan bahkan secara spesifik, ya, ini panjang sekali kalau kita bahas, tapi secara singkat, secara spesifik itu dijelaskan tentang tanggal, ya, tanggalnya, yaitu tanggal 25 September. Ya, nah kemudian teman-teman sekalian, Alkitab memberikan kepada kita keterangan yang lain, yaitu di dalam Lukas 1 ayat 24 sampai 26. Ya, ingat ya, Zakaria membakar ukupan di bulan September atau bulan Tisri, ya, kita kenal sebagai bulan Tisri. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 24 sampai 26 diterangkan kepada kita, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya, istri Zakaria ini, ya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ayat 26, perhatikan baik-baik. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lalu ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau jadi karunia Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, jelas ya teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini Alkitab memberikan kepada kita keterangan untuk kita memprediksi tanggal kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan yang pada akhirnya jatuh di tanggal 25 Desember yang dirayakan oleh orang-orang Kristen, ya, di seluruh dunia, ya, merayakan Natal 25 Desember. Itu diberitahukan di sini di dalam ayat 26 tadi, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Dalam bulan ke-6 kita melihat tadi bahwa Zakaria itu membakar ukupan di bulan Tisri atau bulan September. Maka kita tambahkan 6 bulan teman-teman sekalian, ya. Karena setelah itu kan sudah 6 bulan, ya, sesuai kabar yang diberitahukan kepada Maria, ya, di dalam Lukas 1 ayat 36, ya. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi teman-teman sekalian, Yohanes Pembaptis sudah 6 bulan di perut, barulah Yesus Kristus, ya, dikandung oleh Maria. Jadi jaraknya ada 6 bulan. Jadi di bulan Tisri atau bulan September tadi tinggal kita tambahkan 6 bulan. Jadi bulan September, bulan Oktober, bulan November, bulan Desember, bulan Januari, Februari, Maret. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan. Bulan Maret ini disebut sebagai bulan Nisan, ya, bulan Nisan. Ya, bulan Nisan. Jadi 6 bulan di bulan Nisan inilah, atau di bulan Maret inilah, Maria mengandung dari Roh Kudus sesuai petunjuk dari malaikat Gabriel. Maka pada kelajimannya ilmu kedokteran menerangkan bahwa ketika sudah mengandung seorang perempuan, maka 9 bulan
dia akan melahirkan. Ya, dia akan melahirkan. Dan kita perhatikan baik-baik di bulan Maret, ya. Kalau tanggalnya tadi anggap tanggal 25 sesuai yang saya katakan tadi, karena ada banyak sekali keterangan-keterangan yang menunjukkan tanggal 25 bulan Nisan atau bulan Maret. Maka kita hitung bulan April, ya, bulan Maret, ya, bulan Nisan itu, kemudian bulan April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya. Kembali kepada bulan Tisri tadi. Jadi ada 9 bulan. Maka kita melihat kalau 25 Maret Maria mengandung, maka di tanggal 25 Desember, ya, disinilah Yesus Kristus Tuhan kita Juru Selamat dunia lahir ke dunia. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, tanggal 25 Desember bukan kelahiran Dewa Matahari, ya, bukan, ya, seperti dituduhkan oleh saudara-saudara kita yang kandurun-kandurun. Tetapi itulah tanggal kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi sangat jelas teman-teman sekalian berdasarkan dengan kitab suci yang telah diberikan petunjuk kepada kita dan kita sudah menghitungnya tadi, sekalipun tidak sedetail yang teman-teman harapkan, tetapi itulah yang diajarkan kepada kita oleh tradisi-tradisi gereja, bapak-bapak gereja, dan sampai kepada kita pada hari ini, bahwa tanggal 25 Desember adalah tanggal kelahiran daripada Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah jawaban kita buat Ratu Etop, ya. Nah, jadi kalau soal sisi kemanusiaan tadi, dia berak, dia kencing, dia makan, dia menangis, dia berdoa, dia ini semua. Ini adalah sisi kemanusiaan Yesus. Ingat bahwa Yesus memiliki dua natur manusia dan natur ilahinya. Nah, teman-teman sekalian, secara manusia dia mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Tapi ingat satu hal tadi, bahwa Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa, ya. Dari pihak Muslim, kalau ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus berbuat dosa, silakan. Ya, silakan. Tapi satu-satunya manusia yang pernah ada di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa adalah Yesus. Nah, jadi itulah teman-teman, penjelasannya sudah cukup jelas, dan dimana tadi dibahas dan disinggung oleh saudara kita Arif Gule, dan ini memang saya setuju, ya. Ini memang sudah bisa disebutkan itu penistaan agama. Namun dalam hal ini kenapa dibiarin begitu saja, ya? Dan bukan hanya satu orang ini saja yang menista agama atau Tuhan orang Kristen. Dan seperti yang kita sudah saksikan tadi dalam cuplikan video ini, sangat tidak sopan, ya. Sangat tidak sopan apa yang dia tanyakan tentang Yesus, ya. Dia menyinggung tentang menyusui dan lain sebagainya, ya. Tidak enak didengar. Bahkan membicarakannya pun saya malu, ya. Dan ini sungguh keterlaluan menurut saya, teman-teman. Nah, jadi kalau ini sudah disebutkan penistaan agama, terus dibiarkan di Indonesia ini, apa yang terjadi kepada iman orang Kristen khususnya? Nah, kalau kita lihat air-air ini, bagaimana Elia diperlakukan dan bagaimana mereka menuduh Elia memasukkan kamar orang. Kalau kita pikir kembali, kenapa ini tidak dikatakan memasukkan kamar orang dan mengurus agama orang lain? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita, teman-teman, dan bagi saya pribadi dalam hal ini. Jadi saya berdoa agar di Indonesia ini juga ada keadilan dari pemerintahan dalam hal ini. Ya, artinya agar tegas pemerintah dalam hal ini. Jika ada penistaan agama seperti ini, tidak dibiarin, tetapi
diproses seperti apa yang dilakukan kepada umat Kristen jika ada yang melakukan hal itu kepada umat Muslim, ya. Sudah banyak contoh, ya. Jadi mari kita berdoa untuk itu, teman-teman. Kiranya video ini dapat membuka pikiran kita, dan kiranya video ini dapat memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini, dan Tuhan Yesus menuntun kita. Kiranya kita tetap dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Shalom buat semuanya. Amin.